Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang hadir, yang kami sayangi dan yang kami cintai, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini waktu kita tidak banyak, ini sudah mau zuhur ya, kira-kira 30 menit lagi zuhur. Kami ingin menyampaikan sedikit saja supaya waktunya efektif. Minta tolong jenengan nanti kalau ada kertas kosong, siapkan pertanyaan atau apapun yang disampaikan ya di kertas saja. Mungkin ada hal yang ingin panjenengan tanyakan atau panjenengan ingin tahu, maka forum nanti ba'da zuhur kalau bisa fokus kepada tanya jawabnya. Nanti silahkan sambil ditulis pertanyaan apa yang sekiranya panjenengan pengen tahu penjelasannya. Semoga Allah membantu kami memberikan penjelasan yang akurat, mudah-mudahan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya saja manusia kita semua taat kepada Allah atas segala perintah dan larangannya, tentu wajar jika Allah memberikan keberkahan dan kenikmatan dunia dan akhirat. Walau anna ahlal qura amanu taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau saja kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah, taat pada perintah dan larangan Allah, maka akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Namanya berkah itu mesti ndadeke enak bahagia, namanya berkah. Duit kok berkah, sithik insyaallah ndadeke cukup wong berkah. Usia kok berkah, ndadeke manfaat, ora malah ngrepotno wong. Karena banyak orang hari ini itu uripe ngrepotno wong. Melek esok-esok sing dipikir golek utangan. Nek wis utange akeh, esok-esok golek nggon ngumpet. Engko ndelik ning dia. Ditagih jawabane apa ya? Ana sing uripe niku nyilih BPKB-ne kancane, nyilih sertifikate uang. Soalnya BPKB sertifikate dhewe sudah masuk bank. Ada pula yang pinjam nama tetangganya karena namanya sendiri sudah nggak bisa dipakai ke bank. Ada juga hidupnya itu karena tidak berkah, pakai nama anak-anaknya untuk pinjam di bank. Padahal seharusnya ku anfusakum wa ahlikum nara, seharusnya kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka, tapi justru ada sebagian di antara kita malah memasukkan anak-anaknya ke neraka dengan cara meminjam namanya untuk berangkat riba di bank. Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu, sebenarnya hidup itu sangat sederhana. Tinggal taat kepada Allah, apa yang jadi perintah kerjakan dengan sempurna,
dan apa yang menjadi larangannya dijauhi semampu kita, maka tiba-tiba hidup kita baik-baik saja. Ketika mati pun semua akan baik-baik saja. Ketika hari kiamat pun tidak perlu ada rasa khawatir atau rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi sebaliknya banyak orang hari ini berani hidup tanpa aturan dari Allah. Berani hidup tidak bergantung ke Allah. Hidupnya bergantung ke bank, hidupnya bergantung pada utangan, hidupnya bergantung pada pekerjaan. Kalau dia berani bergantung pada selain Allah, maka perhatikan, dia akan sengsara sendiri. Maka hari ini Ibu, Bapak, mari kita belajar kembali untuk benar-benar bergantung kepada Allah. Saya berikan contoh kecil ya, berikan contoh kecil supaya panjenengan bisa bergantung ke Allah dengan mudah. Contoh, jenengan punya kebutuhan, misalnya bayar SPP anak, tuku beras, tuku endok, bayar listrik dan lainnya. Misalnya total kebutuhan hari ini 2 juta rupiah misalnya. Nah, bagaimana caranya bergantung ke Allah? Jenengan di pagi hari ketika mengetahui adanya kebutuhan, langsung sholat duha boleh, tanpa sholat duha juga tidak apa-apa. Kemudian bacalah Al-Fatihah sebanyak 30 menit. Kenapa kok saya bilang 30 menit? Karena kalau saya bilang jumlahnya nanti digerabak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo radati. Gerabak ngono. Maka kami saat ini kami tidak berorientasi pada jumlah. Kami berorientasi pada kualitas bacaannya. Maka dimeniti saja, tidak usah peduli berapa banyaknya. Bisa banyak alhamdulillah, tidak banyak tidak apa-apa, yang penting berbobot bacaannya. 30 menit jenengan mulai menit awal titik, 30 menit selesai, kemudian diakhiri baca Fatihahnya, kemudian memohonlah kepada Allah 2 juta rupiah yang jenengan mintakan tadi. Jenengan tunggu tidak dikasih misalkan ya, sampai duhur belum diberi Allah, nanti sholat duhur, zikir secukupnya setelah sholat duhur, jangan beranjak dulu, baca Fatihah lagi 30 menit lagi, minta lagi 2 juta lagi. Zuhur sampai asar Allah belum memberi 2 juta yang jenengan minta itu, nanti setelah sholat asar jenengan zikir, jenengan jangan beranjak dulu, tapi baca Fatihah lagi 30 menit lagi, lalu minta lagi 2 juta lagi. Misalkan hari itu Allah tidak beri atau belum memberi, besok ulangi lagi. Maka nanti perhatikan, tidak ada seminggu, tidak ada 7 hari, 2 juta yang jenengan harapkan sudah jenengan miliki tanpa hutang, tanpa riba. Logikanya begini Pak, kalau panjenengan butuh uang, terus ada yang punya uang, supaya mendapatkan uang itu kan minta yang punya uang. Logikanya kan begitu. Jenengan butuh uang, contoh misalkan saya nih yang punya uang, logika sederhana kan minta uangnya saya kan. Fatihah pagi, siang hari, sore hari diulang-ulang begitu. Karena Allah Maha Pemaaf, kami pede, tidak ada sendu jenengan akan diberikan jawaban. Ketika Allah memberikan uang, jalannya macam-macam. Contoh kecil, jawaban yang paling umum, jenengan minta uang ke kami 2 juta, kami terus memberikan pekerjaan. Bu, kalau mau 2 juta saya beri, tapi tolong tanaman saya di depan kebun disirami,
atau garasi saya tolong dipel, ruang tamu saya juga tolong dipel. Wajar setelah jenengan kerjakan kami beri jenengan 2 juta. Wajar tidak? Wajar. Maka ketika membaca Fatihah ke Allah, lalu Allah memberikan pekerjaan, tiba-tiba ada pekerjaan yang datang, kerjakanlah. Apakah itu pekerjaan baru atau pekerjaan yang sudah ada, Allah lariskan, maka kerjakanlah. Tiba-tiba uang yang jenengan harapkan, jenengan bisa pegang. Yang ada hari ini banyak orang kebalik. Dia nggak berdoa atau minta ke Allah dulu, tiba-tiba langsung nyirami kembang kebun. Tiba-tiba ngepel garasi, ngepel ruang tamu saya, terus nodong bareng. Mana uangnya Pak? Loh, sing perintah sopo? Jenengan butuh duit, orang jaluk tulung nang Gusti Allah, tapi langsung kerja, langsung dodolan dawet, langsung buka toko, terus jenengan nodong ke Allah, mana uangnya ya Allah? Gitu. Loh, yang perintah siapa? Maka itu kebalik, benar, minta dulu ke Allah. Jika Allah memberikan pekerjaan sebagai dalan rezeki, kerjalah. Dapat poinnya ya? Jikalau nanti Allah memberi tidak sesuai yang jenengan harapkan, proposalnya jenengan 2 juta rupiah, tapi Allah memberinya cuma 1 juta rupiah, itu harus disyukuri. Contoh ya, pagi hari baca Fatihah, minta ke Allah 2 juta, siang hari minta 2 juta. Ternyata hari itu Allah beri, tanpa melalui pekerjaan, tapi hanya 1 juta rupiah. Contoh, adik jenengan tiba-tiba telepon, Kak, aku mau sedekah ke masjid 1 juta rupiah. Tapi saya pikir-pikir Kak, daripada saya berikan ke masjid, jenengan kayaknya sedang butuh, tak beri ke jenengan aja ya. Tiba-tiba jenengan dapat 1 juta rupiah tanpa kerja, itu bisa Bu. Tapi kalau seperti itu tolong disyukuri. Kadang orang itu gaya gengsi lah, kok diberi ora gengsi blas no, gak keren. Nek kerja ya keren. Lu gak boleh milih. Allah ngasih uang lewat pekerjaan, jenengan terima penuh rasa syukur, diberikan tanpa melalui pekerjaan, jenengan pun harus mensyukurinya. Sing penting kan halal. Kemudian kalau diberinya tidak sesuai dengan proposal panjenengan, itu juga harus disyukuri. Minta 2 juta ke Allah, Allah ngasihnya 1 juta dulu, jenengan harus langsung bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, doaku 2 juta, engkau berikan aku 1 juta, itu sudah sangat berarti bagiku. Gunakan dengan sebaik mungkin. Nanti minta lagi gampang. Kalau jenengan sopan begitu ke Allah, ada kemungkinan Allah akan menggenapi 2 juta, bahkan memberikan kelebihan setelah itu, karena bersyukur. Bayangkan kalau jenengan tidak bersyukur. Proposal 2 juta, Allah ngasihnya cuma 1 juta. Terus jenengan ngambek ngamuk, Gusti kok mengiki proposal iklan nih, iklan tiba-tiba. Jenengan mengharap proposal kepada Allah 2 juta rupiah diberi, tapi Allah ngasih 1 juta. Terus jenengan protes, kok cuman ini ya Allah, kan proposal saya 2 juta, kok cuma 1 juta. Efeknya Allah bisa murka dengan itu. Jangankan nambahi, yang 1 juta di tangan itu bisa diambil lagi. Karena dalilnya la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika jenengan mensyukuri, Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur nikmat, maka Allah itu azabnya sangatlah pedih. Maka ini cara sederhana supaya jenengan bisa bergantung ke Allah, tidak ke bank, tidak ke makhluk, tidak ke pekerjaan.
belajar nggih, dimulai nggih. Nanti nek butuh duit langsung kepada Allah dan tidak ada selain Allah. Kalau dilewatkan pekerjaan disyukuri pekerjaannya, kalau dilewatkan selain pekerjaan jenengan nikmati. Pun saat niki ngeten, rizki, karena kesalahan banyak orang itu karena kurang paham Pak, mengapa hidupnya kok tidak berkah atau rasanya berat. Kita pahamkan sekarang. Rizki itu yang penting banyak atau yang penting cukup? Karena banyak tidak penting kalau tidak cukup. Itu kan ya? Gaji 13 juta, cicilane 20 juta. Apa gunanya itu nggih? Lo ada Bu, datang ke saya gaji 13 juta rupiah karena dia suaminya kerja di kapal pesiar yang 6 bulan sekali baru pulang itu loh. Itu cicilan di rumah katanya itu antara 20 sampai 21 juta rupiah. 20 sekian lah, 20 juta berapa gitu, hampir 21. Bagaimana bisa menikmati hidup meskipun dengan gaji 13 juta ternyata masih kurang. Maka prinsipnya adalah rezeki gak penting jumlahnya karena yang penting adalah cukup. Kalau tidak cukup, jumlah banyak itu menjadi tidak penting. Setuju ya? Isane cukup, kudu berkah. Kalau rezeki itu berkah, meskipun jumlahnya sedikit, menjadi cukup. Kalau tidak berkah, tidak akan menjadi cukup meskipun jumlahnya melimpah. Bisane berkah harus halal. Karena kalau tidak halal tidak mungkin berkah. Contoh, ada copet sehari dapat 5 dompet. Namanya copet kan nyopet dompet toh ya. Sehari dapat 5 dompet, kemudian berdoa, alhamdulillah hasil nyopet Gusti dapat 5 dompet, diparingi lancar. Karena nek Gusti Allah rak maringi lancar, nyopet siji ae sapa nangan digebuki wong sak pasar gitu. Gusti Allah maringi lancar, alhamdulillah Gusti entuk duit 3 juta. Mugi-mugi 3 jutane berkah. Berkah napa mboten? Kenging napa kok mboten berkah? Soale nyopet niku haram. Dalane haram ora mungkin berkah. Nek mboten berkah copet hasile piro ae ora bakal ndadekke cukup. Pelacur yo ngono, dodolan narkoba yo ngono, sing judi yang ngono, dalannya kok haram, berapapun hasilnya tidak akan membuatnya cukup karena tidak berkah. Logika seperti ini bisa diterima mboten? Jenengan meyakininya? Jenengan sepakat? Berarti rezeki gak penting jumlahnya, yang penting cukup. Cukup bisa menjadi cukup kalau berkah, akan menjadi berkah ketika halal. Sehingga kesimpulan, rizki gak penting jumlahnya, yang penting halal. Dapat poinnya ya? Kalimat seperti ini kan sering jenengan dengar loh. Rizki ini yang penting halal atau jumlahnya? Oh, sudah tahu kan? Ketika jenengan berakad riba, itu demi supaya halal apa demi banyaknya rezeki? Jenengan berakad riba itu demi halalnya, sing penting halal apa sing penting banyak? Ki kepiye lagi? Jare wis paham. Hilaf kok bolak-balik. Terpaksa kok terus, nggak sengaja kok ngambil miliaran jutaan, nggak sengaja wakeh men loh.
Sekarang kita bicara kembali ke teori. Teorinya adalah jumlah itu tidak penting kalau tidak jadi cukup. Yang bisa menjadikan cukup bukan jumlahnya. Jenengan kalau punya rezeki banyak, anak kecelakaan, tiba-tiba dapat penyakit, tiba-tiba handphonenya hilang, tiba-tiba kecopetan, maka berapapun uang jenengan bisa nggak jadi nggak cukup, Bu? Ya kan? Dan yang membuat cerita-cerita seperti itu kan Allah. Allah membuat cerita semacam itu berdasarkan keberkahannya rezeki. Sehingga rezeki banyak tidak penting, yang penting cukup. Logikanya gitu. Jenengan jualan, omset, jenengan tahu omset? Omset itu apa? Hah? Ya, misalnya jualan roti 2.000 rupiah roti. Ketika dijual dengan 2.000 itu namanya pendapatan atau omset karena harga jual. Kalau laba apa? Untung. Berarti kulaane kok 1.500 didol 2.000, batine 500. Berarti beda omset, beda laba gitu ya. Kerja niku sing penting omsetnya besar atau sing penting laba? Laba kan? Buat apa omsetnya besar kalau tidak ada laba? Malah merugi buat apa? Seperti kita hidup, uang banyak itu nggak penting. Karena yang penting cukup, ano turahane nek perlu, ono labanya nek perlu. Karena buat apa pendapatan banyak tapi minus? Itu kan logika umum kan ya? Akal sehat jenengan mampu menerima itu dengan baik kan? Bisa akan menjadi cukup, berkah, laba akan terwujud ketika halal. Tapi kemarin-kemarin jenengan dalam mencari rezeki yang dikejar itu berkahnya atau jumlahnya? Ya Allah. Kalau begitu, mari kita bareng-bareng sepakati, Bu. Sing keliru-keliru kita benahi. Mulai hari ini kita sepakati ke depan kalau mencari rezeki yang penting berkah, yang penting halal, yang penting cukup. Tidak usah peduli dengan jumlahnya. Setuju ya? Jika nanti diuji, misalkan iklan, misalnya diuji nih, ada ujian, ada orang ngasih uang kepada kita, ada orang yang memberi uang kepada kita. Yang pertama ngasihnya 10 juta, orang yang kedua ngasihnya 2 juta. Kira-kira jenengan akan sangat berterima kasih kepada yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang dapat 10 juta atau 2 juta? Alasannya kenapa? Loh, kan baru saja kita sepakati toh, jumlah itu penting atau tidak? Lah kok langsung jiko 10? Yang penting itu jumlahnya atau halalnya? Terus kenapa minus 10? Ya kan saya belum bilang yang halalnya mana. Kita ngaji ini piye guna? Lagi terang meneliti ya siapa juang? Yes. Iki diuji hidung nang jaba isen ning gone forum ngaji lho iki. Wes gleyot ngono yo piye iki? Baleni. Nek ana sing maringi duit, sing pertama maringi 10 juta, yang kedua ngasih 2 juta, yang dipilih yang mana? Mana yang halal. Harusnya mana yang halal. Kok langsung nyomot 10 juta loh. Misalkan jenengan dikasih pekerjaan nih, ada bukan jenengan lah, orang lain lah, kita bicara online aja biar jenengan fair.
Orang lain punya pekerjaan, Bu. Si A punya pekerjaan dengan gaji 2 juta rupiah. Si B punya pekerjaan dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Tak samakan angkane ben ora keslewat maneh jenengan. Si A punya pekerjaan 2 juta rupiah, si B punya pekerjaan gaji 10 juta rupiah, dua-duanya halal. Dua-duanya halal, sudah tak beritahu ya, dua-duanya halal. Pertanyaannya, siapakah di antara si A dan si B yang harus kerja keras? Si A gaji 2 juta, tak balik gitu toh. Si B gaji 10 juta. Dua-duanya halal. Pertanyaannya, dari antara A dan B, siapa yang harus kerja keras? Si B. Kenapa si B? Karena gajinya banyak. Loh, kok gitu? Harusnya nggak usah peduli jumlah, dua-duanya harusnya kerja keras semua. Di rumahnya kan? Iya. Lagi ujiannya kayak ngono sembelih tapi ya. Lu kan teorinya jumlah nggak penting, semeneng cukup kan? 2 juta sekalipun bagi si A kalau halal jadi cukup bagi dia. Si B meskipun 10 juta kalau itu halal juga cukup bagi dia. Maka kalau begitu saran kami kepada si A, si B, keduanya harus kerja keras. Gak usah peduli, oh si A banyak gajinya kerja keras, yang si B, aras-arasan baik sesuai gaji aja. Ya jangan gitu no. Jangan selama ini kerja keras atau kerja lambat atau kerja males karena gaji besar atau kecilnya atau karena halalnya. Perkedek. Nek gede hasilnya tenanan bengi dilakoni nggih. Coba gajine cilik, halah. Kewajiban Cek laptop. Iya. Mana cukup. Maka sekarang kita belajar ke depan, kalau jenengan ada pekerjaan apapun itu, jika itu halal, tidak usah peduli jumlahnya, Bu. Dodolan dawet, hasilnya rapate oke, rapopo, tetap biasa mawon dan maksimallah dalam bekerja, senyumlah pada semua orang. Jenengan jadi karyawan, apapun posisi jenengan, apakah jadi OB, jadi direktur, jadi supervisor atau apapun jabatan jenengan, berapapun jenengan dibayar, tidak usah peduli. Yang penting gaji jenengan halal, insya Allah menjadikan cukup. Seorang mandor sekalipun, seorang direktur yang gajinya puluhan juta sekalipun, tidak akan cukup jika dia korupsi, jika dia haram gajinya. Jenengan yang kuli misalkan, gajinya sedikit tetap akan cukup untuk hidup. Kalau jenengan menjaga kehalalan rezeki. Sudah ya? Berarti dengan ini kita sepakati ke depan, kalau cari rezeki yang penting halal, yang enggak penting jumlah. Berapapun kita digaji, berapapun kita diberi, dua-duanya harus disyukuri, dua-duanya harus kerja keras, mensyukuri pekerjaan yang Allah beri. Sepakat ya? Pon niku pelajaran. Tak tambahi malih, mangke silakan. Wadan ya. Baik, kalau gitu saya cukupkan dulu Bu. Nanti kita lanjut tanya jawab aja. Bagi panjenengan yang mungkin bertanya, saya pengen lunas utangnya Ustadz, tapi nggak ada aset yang dijual, tidak ada pekerjaan yang bisa diandalkan, tidak ada utang yang bisa dicagerke misalnya, bagaimana caranya lunas? Silahkan tanyakan saja untuk kami jelaskan. Kalau sudah tahu jawabannya berarti nggak usah tanya. Ustadz, ini rentenir yang saya utangi galaknya luar biasa, nggak ada lembut-lembutnya. Bagaimana supaya dia lembut? Caranya supaya rentenir lembut itu bagaimana? Silahkan tanyakan jika itu jenengan punya kebutuhan. Ustadz, ini sudah ke arah lelang, sudah mau dilelang asetnya,
cara membatalkan lelang atau menghalangi lelang seperti apa. Nanti kalau itu ditanyakan jenengan tulis, akan kami bahas atau kami jawab setelah sholat zuhur insyaallah. Silahkan tanyakan di kertas supaya kami mengerti. Kalau ada yang double kami jadikan satu, kalau semuanya beda-beda insyaallah akan kami jawab satu persatu sesuai yang Allah izinkan, dan semoga Allah menjaga apa yang kami sampaikan lurus di jalan Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lamu bishawab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.